dari sana, Dek. Om Swastiastu. Om Abigenam Astu Nama Sedem. Om Sidirastu Tat Astu Nama Swaha. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Citra Dewi, SE, SAG, dalam Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, pada sore hari ini, di studio telah hadir bersama saya salah seorang motivator Hindu yang nantinya akan menyampaikan tentang filosofi Nawaratri di masyarakat metropolitan. Beliau adalah Bapak Madariswan, SPDH MPSI CH-CHT, dan sekarang sedang menyelesaikan pendidikan S3-nya. Tentunya nantinya akan mendapatkan sebagai seorang dokter. Dan beliau adalah Ketua DPD Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore Pak Mada, Swastiastu. Swastiastu Ibu, selamat sore. Di tengah kesibukan yang luar biasa ya, Astungkara kepada Ide Sang Yang Widiwasa pada hari ini masih bisa berbagi dengan kita di Studio TVRI. Astungkara. Terima kasih atas kehadirannya Pak Mada. Siap. Dan pemirsa, di studio juga telah hadir bersama kami adik-adik Bajan yang nantinya akan mengkidungkan lagu-lagu suci keagamaan di bawah pimpinan Ajay dan kawan-kawan. Halo, selamat sore Swastiastu. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini terselenggara berkat kerjasama TVRI Sumut. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema. Nawaratri berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua unsur kata, yaitu Nawa dan Ratri. Nawa berarti 9, Ratri berarti malam. 3 hari pertama kita akan melaksanakan pemujaan kepada Dewi Durga. 3 hari kedua kita akan melaksanakan pemujaan kepada Dewi Laksmi, dan 3 hari ketiga akan melaksanakan pemujaan kepada Dewi Saraswati. Dewi Durga adalah sakti daripada Dewa Siwa. Dewi Laksmi adalah sakti daripada Dewa Wisnu, dan Dewi Saraswati adalah sakti daripada Dewa Brahma. Yang di Hindu kita mengenal dengan Brahma, Wisnu, Siwa, yang kita sebut juga bagian daripada Trimurti. Dan hari ke-10 kita akan melaksanakan Wijaya Dasami, yaitu hari kemenangan dari ketiga dewi tersebut. Lantas, apa yang akan dilakukan oleh masyarakat metropolitan pada saat pelaksanaan Nawaratri? Apakah filosofi yang dapat kita terima pada saat pelaksanaan Nawaratri? Dan adakah kisah yang terkait dengan Nawaratri sehingga sampai dengan saat ini kita tetap melaksanakan Nawaratri? Masih banyak rentetan pertanyaan yang kami siapkan untuk narasumber kita, maka untuk itu pemirsa, kita langsung kepada narasumber kita yang beliau juga adalah seorang motivator Hindu, tentunya Bapak Madariswan. Ini luar biasa Pak Mada, motivator Hindu dan sekaligus pada hari ini sedang menyelesaikan sedang menyelesaikan pendidikan S3-nya ini. Luar biasa, bangga sebagai generasi Hindu yang seperti ini. Nah, ini berbicara tentang judul kita pada sore hari ini, yaitu filosofi Nawaratri. Yang paling kerennya saya perhatikan ini di masyarakat metropolitan itu dia. Tapi sebelum kita ke masyarakat metropolitan, Pak Mada,
Saya ingin terlebih dahulu mendengar dari Bapak pengertian daripada Nawaratri tersebut. Silakan. Baik, terima kasih Om Swastiastu, Om Swastiastu. para pemirsa yang ada di rumah beserta di studio. Saya mengangkat tema ini kenapa saya katakan masyarakat metropolitan. Ya. Dewasa ini kita menyikapin seluruh rangkaian upacara agama dan budaya itu dengan konsep yang berbeda dari konsep asal-usul kita. Hindu ini mengenal leluhur. Hindu ini paham ajaran leluhur. Namun ajaran leluhur ini tetap dilestarikan dengan konsep modernisasi yang ada pada hari ini. Kita paham Hindu memiliki 4 zaman, Tertayuga, Kertayuga, Dwaparayuga. Hari ini kita di Kali Yuga yang kita sama-sama ketahui. Zaman ini bisa saja terjadi apapun itu atas tidak menghilangkan nilai-nilai adat, agama, budaya, serta warisan leluhur. Jadi bicara Nawaratri, seperti yang Ibu katakan tadi bahwasannya Nawaratri ini merupakan akar kata Sangsekerta, ya kan? Yang terdiri dari Nawa dan Ratri. Nawa artinya 9, Ratri artinya malam. Kenapa harus 9 malam? Kenapa harus dibagi Durga sebagai saktinya Dewa Siwa 3 hari, Laksmi sebagai saktinya Dewa Wisnu 3 hari, selanjutnya Saraswati sebagai saktinya Dewa Brahma 3 hari. Konsep ini menggabungkan sebuah konsep kebenaran dalam Trimurti. Kita paham umat Hindu, ya kan, teman-teman Tamil juga sangat kuat dan identik atas angka 3, ya kan, yang kita sebut dengan Tri. Kalau kita mau ibadah itu kita baca Gayatri Mantra itu 3 kali. Benar. Kalau kita mau kelilingin kuil sembayang itu kita kelilingin kuil 3 kali. Ya kan? Kita mau buat sembayang apapun kalau orang meninggal juga ada dibilang sembayang 3 hari. Jadi angka 3 dalam Hindu ini merupakan angka yang sangat luar biasa yang disebut Tri. Apalagi kita paham Trimurti itu adalah pencipta, pemelihara dan pelebur dalam kehidupan alam semesta ini adalah bersumber dari yang namanya Trimurti. Artinya konsep Nawaratri ini antara 3 dewi cantik, agung, Durga, Laksmi, Saraswati tidak merubah satu kesatuan daripada Trimurti akan asal usul kisahnya nantinya, Ibu. Mungkin begitu. Nah, kita ini tadi Pak Mada menyampaikan asal usul kisahnya. Kami langsung ingin tahu ini Pak Mada, sebenarnya ada sih kisah yang menceritakan sehingga sampai dengan saat ini ya, Nawaratri ini tetap kita laksanakan. Silakan. Baik Ibu, kenapa saya bilang asal usul dan saya tadi katakan konsep ini merupakan konsep satu kesatuan dari Trimurti. Saat Dewi Durga akan membunuh raksasa Mahisasura, ya kan, Asura ini kejahatan, Asura ini egoisme. Sebenarnya dalam diri kita semua, dalam diri setiap manusia punya sifat-sifat Asura. Ada sifat Asura Sampat dan lain-lain. Tetapi dalam kisah kolosial ceritanya pada saat itu, saat Dewi Durga ingin membasmi yang namanya raksasa iblis Mahisasura, maka Dewi Durga menghimpun kekuatan. Nah, ini dia dibilang asal-usul. Dewi Durga itu tidak sendiri. Artinya dia menghimpun kekuatan dengan Laksmi dan Saraswati untuk menjadi satu kesatuan yang kita pahami juga ini merupakan adalah konsep Trimurti. Sehingga mereka merubah menjadi Dewi Mahisasuramartini. Itulah dibilang membasmi Asura. Kalau kita lihat dalam perayaan Nawaratri di berbagai macam tempat, berbagai macam kuil, mereka akan melaksanakan di hari ke-10 itu bahwasannya Arca itu membakar sebuah raksasa boneka yang kita identikkan sebagai raksasa Asura. Artinya apa? Artinya asal usul pentingnya adalah Dharma melawan Adharma. Dalam konsep Hindu semua ritual tetap melambangkan sebagai kemenangan. Karena berbicara upacara, berbicara festival, artinya berbicara kemeriahan, artinya berbicara pesta. Artinya kalau dalam hal itu kita sedang dalam merayakan kemenangan. Ketika izin ini Pak Mada, sedikit saya cut. Bapak tadi mengatakan kemeriahan, kemewahan, kemenangan ya, festival. Sebenarnya Nawaratri ini lebih identik ke budaya atau agama? Benar, Ibu. Kita
seperti saya bilang tadi, dewasa ini selalu mengkaji bahwasannya kita paham Hindu ini luas, Hindu ini fleksibel, ya kan? Orang luaran juga mengakui bahwasannya Hindu adalah agama tertua kita, ya kan? Tapi berbicara Hindu akan tidak terikat dengan yang namanya budaya, ya kan? Kita selalu sampaikan dalam beberapa kesempatan, ada budaya, ada agama. Namun dalam kesatuannya ada yang harus disamakan, ada yang harus tidak disamakan. Artinya banyak orang India yang beda-beda keyakinan. Ada dia Hindu, ada dia Buddha, ada dia Kristen, ada dia Muslim dan lain-lain. Tapi kalau bicara budaya India, mereka tetap meneladaninya dan mengikutinya. Nah, tapi mereka juga harus paham bahwasannya konsep budaya, tidak semuanya festival Hindu itu adalah konsep budaya. Gitu. Contoh Navaratri. Navaratri ini adalah konsep agama, sehingga tidak bisa kita bilang budayanya itu dihilangkan. Namun kenapa budayanya? Budayanya apa? Budaya leluhur. Budaya leluhur turun-menurun. Dulu di India mereka laksanakan pembakaran Asura, ya kan? Selanjutnya Dewi ini dibawa arak keliling desa kampung untuk memberikan vibrasi berkat atas kemenangannya. Artinya ini budaya yang dilaksanakan orang-orang Tamil yang beragama Hindu. Begitu loh, Bu. Kalau kita bilang dia karena agama nggak terlepas dari budaya. Benar. Kalau kita lari dari konsep sedikit ya, orang kadang tusuk lidah di kuil dan lain-lain, beda agama dan lain-lain. Sebenarnya tusuk lidah dan lain-lainnya itu untuk dewa siapa? Dewa dalam Hindu. Ya, apalagi nanti selesai Navaratri, kita akan menjelang perayaan Dipawali. Banyak yang mengklaim Dipawali sebagai festival budaya. Padahal Dipawali ini jelas merupakan festival agama yang kita bilang tadi, satu kesatuan, ya kan? Artinya kalau dia bicara satu kesatuan tidak terlepas, tapi kita harus bisa membedakan. Di dalam festival agama ini, walaupun ada nilai-nilai budaya, tapi agamanya tertuju ke agama mana, begitu loh, Bu. Kalau dia pesta panen, sah-sah saja teman-teman Buddhis, teman-teman Kristen, teman-teman yang lain yang orang India melaksanakan itu, karena itu memang benar-benar budaya pesta panen. Namun kalau Navaratri ini kan sudah jelas, ya kan, Dewi Durga itu membunuh raksasa iblis, Mahisasura, menyatukan kekuatan yang disebut dengan Trimurti. Pesta cahaya Dipawali juga begitu, bahwasannya ada cerita dan kisahnya Rama itu kembali ke Ayodhya saat dia sudah membebaskan istrinya Sinta dari penangkapan raksasa, ya kan? Saat dia kembali dari utara ke selatan, makanya adalah Dipawali itu dengan teman-teman utara dan selatan itu beda 1 hari. Kita merayakan juga yang namanya kemenangan pesta cahaya begitu. Jadi ada beberapa kisah-kisah mungkin yang teman-teman juga mengkajinya dalam etnik mereka, sehingga mereka melaksanakan hal yang sama. Kita tidak pernah melarang siapapun untuk beragama dan berbudaya, namun ada time-nya, ada waktunya, ada caranya saat kita bisa mengetahui mana yang namanya agama, mana yang namanya budaya. Tapi saya harus katakan bahwasanya Navaratri merupakan festival agama Hindu yang di dalamnya ada warisan budaya leluhur. Begitu, Ibu. Terima kasih Pak Mada. Ini luar biasa sekali. Sebenarnya semakin tertarik, tapi saya perhatikan adik-adik Bajan sudah siap-siap ini. Pemirsa, marilah kita menyaksikan sebuah bajan dengan judul Akanda Jodi Jalao yang akan dibawakan oleh Ajay dan kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Krishna मन मंदिर में ज्योति जलाओ कृष्ण मन मंदिर में
अखंड ज्योति जलाओ अखंड ज्योति जलाओ अखंड ज्योति जलाओ कोटि सूर्य सम तेज स्वरूपा कोटि सूर्य सम तेज स्वरूपा कृष्ण तुम हो दिव्य स्वरूपा कृष्ण तुम हो दिव्य स्वरूपा अखंड ज्योति जलाओ अखंड ज्योति जलाओ अखंड ज्योति जलाओ दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ अखंड 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 ज्योति जलाओ कृष्ण मन मंदिर में अखंड ज्योति जलाओ कृष्ण मन मंदिर में अखंड ज्योति जलाओ अखंड ज्योति जलाओ कोटि सूर्य सम तेज स्वरूपा कृष्ण तुम हो दिव्य स्वरूपा अखंड ज्योति जलाओ अखंड ज्योति जलाओ दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ अखंड ज्योति जलाओ अखंड ज्योति जलाओ अखंड ज्योति जलाओ कृष्ण मन मंदिर में Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100 386. Ini menunggu telepon masuk, Pak Mada. Sesuai dengan tema kita pada sore hari ini,
filosofi Nawaratri ya di masyarakat metropolitan. Yang ingin kami tanyakan pada sore hari ini, filosofi apa yang Baik. kita peroleh pada saat kita melaksanakan Nawaratri tersebut? Silakan. Baik, bicara filosofi kita tahu artinya bahwasannya tadi saya sudah jelaskan bahwasannya ketika Dewi Durga, Laksmi dan Saraswati yang merupakan satu kesatuan dari Trimurti kompak Iya. untuk membunuh raksasa Mahisasura, Oke. maka iblis itu jatuh dan meninggal kan. Iya. Artinya kalau satu orang saja tidak bisa. Negara Republik Indonesia ini juga sudah mencanangkan bahwasanya persatuan dan kesatuan itu merupakan nilai yang sangat mendasar Iya. dalam kita menjaga tatanan budaya dan beragama. Jadi bicara filosofi, saya harus katakan bahwasannya filosofi terpenting adalah di dalam perayaan Navaratri ini ada kekompakan di sana. Iya. Ada kekompakan, ada kebersamaan, serta kalau bahasa metropolitannya berkolaborasi. Iya. Durga, Laksmi, dan Saraswati ini berkolaborasi menjadi sebuah Dewi Mahisasuramartini untuk membasmi di raksasa Asura. Artinya apa? Kita yang menjalankan perayaan Navaratri ini, kita juga harus mencanangkan dalam diri kita budaya kekompakan ini dalam orang berorganisasi, dalam orang bermasyarakat, dalam orang bernegara. Oke. Yang namanya kolaborasi, yang namanya kompak ini menjadi tujuan utama dalam segala hal. Dewi saja bisa kompak untuk membasmi sebuah kejahatan. Kenapa kita yang sudah lahir sejak jauh sebelum adanya hal-hal demikian tidak bisa menjalankan filosofi ini? Artinya saya juga mengajak kepada teman-teman, filosofi ini mengajarkan kita untuk bisa berkolaborasi. Ini Artinya bicara dari kekompakan itu mencapai kepada Wijaya Dasami ya? Kalau mereka tidak kompak, Durga memiliki kekuatan menyerang dengan sendirinya. Iya. Laksmi memiliki kekuatan menyerang dengan sendirinya. Saraswati juga demikian. Maka Asura itu akan mengganggu segala proses upacara dan kehidupan kita. Benar. Tetapi ketika mereka saja ingin menjadi satu kesatuan, ya kan, mereka ingin melakukan kolaborasi, bahwasannya mereka menjadi sebuah dewi yang sangat anggun untuk membasmi yang namanya Asura. Kita lihat hari ini pemerintah Kota Medan, Pak Bobi Nasution itu sejak dia memimpin, dia sudah mencanangkan yang namanya kolaborasi Medan Berkah. Oke. Artinya apa? Ketika masyarakat, ketika kita sebagai warga negara itu bisa menyatukan persepsi antara kita dengan pemerintah, maka sebuah negara, sebuah kota itu akan dibangun dengan tatanan yang baik, akan dibangun dengan konsep-konsep yang baik, yang menimbulkan dengan kolaborasi. Jadi filosofi terpentingnya adalah kekompakan, Ibu. Ayo kita bisa merasakan kekompakan ini yang sangat mendasar, apalagi saya bilang menghadapi masyarakat yang metropolitan. Ya, ini kalau saya perhatikan Pak Mada, memang tema kita atau judul pada hari ini terkait dengan metropolitan. Dan Iya. saya ingin bertanya Pak Mada, apa yang dilakukan oleh masyarakat metropolitan saat Navaratri? Iya, kenapa saya bilang kita masyarakat metropolitan? Iya. Saya kasih gambaran begini, Ibu. Navaratri 20 tahun yang lalu, Oke. kami masih kecil, Ibu juga dalam kategori remaja. Kita lihat masyarakat itu berbondong-bondong ke kuil. Benar. Mereka meresapin hanya seperti datang beribadah kembali, datang beribadah kembali. Ini contoh kecil. Hari ini berbeda, Ibu. Masyarakat itu mulai menggunakan IT-nya, Iya. mulai menggunakan teknologi dan pikirannya untuk mencari tahu yang namanya asal usul. Navaratri itu apa? Iya, sehingga mereka bisa mengkonsepkan warna dalam Navaratri itu. Contoh, hari pertama Durga kita harus menggunakan pakaian warna A. Hari kedua Durga kita menggunakan pakaian B. Hari ketiga Durga kita menggunakan pakaian C. Kalau Ibu datang ke kuil,
hari Senin, hari pertama Durga, mereka kompak merah semua. Benar. Hari kedua mereka kompak dengan pakaian biru semua. Artinya apa? Mereka datang dengan konsep modernisasi yang sudah terbawa dalam diri mereka, kekompakan itu. Rasa itu sudah mereka pupuk dari teknologi yang mereka cari. Kalau kita lihat orang-orang dulu kalau pergi itu yang sekedar yang penting sembahyang beribadah. Iya. Tapi hari ini orang-orang metropolitan, orang-orang yang sudah berkembang, orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan, mau datang kuil untuk beribadah Nawaratri aja, mereka sudah Pada memiliki, Saraswati mungkin putih-putih. iya, sudah memiliki konsep yang namanya konsep kekompakan. Benar. Cantik sekali Ibu. Kalau kita lihat di Mariaman Kuil itu, hari-hari Nawaratri full ini, mereka akan menggunakan pakaian seragam yang tidak mereka lakukan diskusi. Artinya saya datang ke rumah, ibu datang ke rumah, adik-adik datang ke rumah, sudah menggunakan pakaian warna yang ada, yang kita cari tahu dari teknologi. Ada Dewi Salini, ada Dewi ini, ada Dewi ini, ada Dewi ini, dan lain-lain, menggunakan pakaian itu. Artinya apa? Modernisasinya terwujud. Kita bicara modernisasi, ya kan, di era metropolitan. Benar. Mereka sudah tidak lagi menggunakan yang namanya bahan ajar melalui buku dan lain-lain, tapi melalui teknologi. Walaupun buku merupakan warisan budaya leluhur yang harus mereka lestarikan. Mungkin itu, Bu. Dan ini boleh dikatakan salah satu dampak positif Iya. ya dari teknologi yang sekarang mungkin jauh sekali digemari oleh para Benar. remaja. Terima kasih Pak Mada, tapi saya perhatikan ini adik-adik Bajen. Iya. Ada yang ingin bertanya Antusias. kepada Bapak. Kami persilahkan kepada adik Bajen yang ingin bertanya. Om Swastiastu. Swastiastu. Saya Ajay, salam kenal Pak Mada, Ibu Citra. Ya. Saya menjalankan Nawaratri mungkin dari kecil sampai dewasa. Ada tradisi-tradisi yang masih saya bingung dan saya tangkap dari apa yang Bapak Mada bilang, budaya dan agama. Pertanyaannya, puasa untuk Nawaratri, apakah itu termasuk dalam budaya atau agama? Terima kasih. Iya, Oke. luar biasa ini pertanyaannya. Puasa, Ya. apalagi ini diperdasi ya, Iya. di bulan puasa juga. Terkait apakah ini puasa ini budaya atau agama? Silahkan. Baik Ibu, berbicara puasa. Dalam konsep Hindu, puasa itu dibilang upawasa. Upawasa. Ya kan, upawasa. Nah, kalau saya tadi kenapa canangkan lari sedikit Depawali, saya berani katakan ini merupakan festival agama karena umat-umat Hindu melaksanakan puasa atau upawasa selama 30 hari menjelang perayaan Dipawali yang diberi nama puasa Pertasi karena di masa bulan Pertasi, artinya mereka harus bersih, mereka harus suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Nah, bicara upawasa, semua agama mencanangkan konsep yang namanya untuk berpuasa, ya kan? Berpuasa, berupawasa. Tetapi tidak ada sebuah spesifik dalam upacara Nawaratri untuk kita berpuasa. Nah, ini harus paham dulu, ya kan? Beda konsepnya dengan yang namanya Adi Trivula. Kalau Adi Masem, kita mau melaksanakan upacara Adi, kita bayar najar. Artinya kita harus melaksanakan upawasa selama 41 hari. Ini tertulis dalam kitab suci untuk apa? Untuk mengendalikan pikiran, untuk mengendalikan perkataan, bahkan untuk mengendalikan perbuatan. Nah, hari ini adik-adik yang melaksanakan Nawaratri 10 hari rutin sebagai pelaksana ritual, sebagai pelaksana pemimpin upacara di rumah ibadah itu, mereka melaksanakan upawasa sah-sah saja, ya kan, sah saja. Tidak ada yang melarang seseorang beragama atau berbudaya untuk melaksanakan upawasa. Artinya upawasa itu tidak milik satu agama dan tidak milik satu budaya. Siapa saja mau melaksanakan. Contoh, kami melaksanakan upawasa itu nih selama 10 hari. Mungkin mereka mau mengendalikan pikiran mereka, mengendalikan perkataan dan perbuatan. Upawasa itu yang terpenting adalah 3 hal. Pengendalian diri, pengendalian apa? Pikiran, pengendalian apa? Perkataan, pengendalian apa? Perbuatan,
Bukan berarti ketika manusia itu tidak makan amis, tapi dia tidak bisa mengendalikan ketiga hal tersebut, itu Benar. dikatakan upawasa, tidak. Benar. Hari ini kita datang ke kuil, kita nggak makan amis, tapi habis itu kita berbicara yang kotor, Benar. ya kan, berkata yang kasar dengan teman-teman, melukai hati perasaan kawan-kawan, ini merupakan konsep yang tidak berbudaya, ya kan, walaupun dia beragama, karena dia niat, tapi dia tidak berbudaya karena dia tidak menjalankan. Nah, Tidak terlepas dari trik kerangka dasar ya. iya, kerangka dasar Hindu itu kan jelas dia tatwa, etika, upacara itu. Jadi konsep ini harus dijalankan sebaik-baiknya. Kita tidak melarang siapa saja yang berpuasa atau menjalankan upawasa, tetapi ketika menjalankan puasa dan upawasa jangan salah konsep. Oke. Kenapa saya bilang jangan salah konsep? Berpuasa atau upawasa itu terpenting selain menjaga makanan dan minuman sesuai dengan keinginan, ya kan? Artinya ada yang orang puasanya itu hari ini start, besok buka tanpa makan. Ya. Ada yang hari ini kita makan saja selama 10 hari, tapi makanannya itu makanan yang vegetarian, ya kan? Jadi ada konsep-konsep yang berbeda. Tetapi ketika kita ingin melaksanakan upawasa itu, kita bisa mengendalikan dulu yang namanya pikiran, perkataan maupun perbuatan, gitu deh. Semoga ini jawabannya sudah memuaskan aja ya, dan sudah bisa kita pahami ini Pak Mada. Iya. Luar biasa sekali, pada dasarnya memang sebaiknya kita melaksanakan puasa. Pak Mada, saya perhatikan ini adik-adik Bajen sudah siap-siap kembali untuk mengkidungkan lagu suci keagamaan. Pemirsa, marilah kembali kita menyaksikan sebuah Bajen dengan judul Durga Amba Bhavani JJ yang akan dibawakan oleh Sindu. Selamat menyaksikan. Durga Amba Bhavani Jai Jai Durga Amba Bhavani 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 Shankataharani Mangalakarini Shankataharani Mangalakarini Shankataharani Mangalakarini Shankataharani Mangalakarini Shankataharani Mangalakarini Shankataharani Mangalakarini Pranava Swarupini Mata Jai Jai 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 Durga Amba Bhavani 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 Durga Amba Bhavani Jai Jai Durga Amba Bhavani Durga Amba Bhavani Jai Jai Durga Amba Bhavani Shankataharani Mangalakarini Shankataharani Mangalakarini Shankataharani Mangalakarini Shankataharani Mangalakarini Pranava Swarupini Mata Jai Jai Pranava Swarupini Mata Jai Jai Durga Amba Bhavani Jai Jai Durga Amba Bhavani Jai Jai Durga Amba Bhavani
जय दुर्गा अम्ब भवानी। दुर्गा अम्ब भवानी जय जय दुर्गा अम्ब भवानी। Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Ini Pak Mada, saya ingin bertanya kembali ini Pak Mada, terkait dengan Nawaratri yang kita bahas dari tadi. Nah, berbicara tentang Nawaratri Pak Mada di hari ke-10 ini ya, kan ada kita sebut dengan Wijaya Dasami. Ya. Nah, kami ingin bertanya, apakah hari ke-10 itu ada pemujaan khusus bagi ketiga dewi tersebut? Silahkan. Baik Ibu, hari ke-10 itu kita kenal dengan nama Wijaya Dasami. Iya. Ya kan? Inilah hari puncak Dewi Durga, Laksmi dan Saraswati itu berubah menjadi sebuah wujud untuk membasmi yang namanya raksasa Mahisasura. Beberapa kuil yang ada mengikuti upacara ini selalu melaksanakan puja khusus dengan persembahan khusus, ya kan? Yang dimana Dewi Mahisasuramartini ini akan diarak, ya kan? Akan diarak menuju lokasi rumah ibadah untuk memberikan vibrasinya. Tapi saya harus memberikan gambaran. Gambarannya begini. Ketika di rumah ibadah itu mereka harus melaksanakan pembakaran asura, ya kan? Artinya membuat boneka raksasa. Benar. Dengan bahan-bahan yang ada untuk dilaksanakan pembakaran sebagai bentuk pembunuhan asura, ya kan? Yang sebenarnya saya tadi sejak awal katakan bahwasannya asura itu ada dalam diri kita sendiri, ya kan? Keterkaitannya apa dengan adik kita tadi bertanya puasa itu? Iya, selain diri. mengendalikan ini semua, kita harus bisa mengendalikan ego. Artinya sebelum asura itu dibunuh, kita sudah bunuh asura dalam diri kita. Untuk itulah puasa itu dilakukan sebenarnya kan. Jadi saya harus katakan begini, ketika rumah ibadah itu mau melaksanakan pembunuhan asura, hal yang mendasar adalah Dewi ini diarak, dilakukan dulu pembunuhan asura. Ketika asuranya sudah terbakar, baru layaknya Dewi ini mengelilingin rumah ibadah sekitaran daerah untuk memberikan vibrasi akan kemenangan. Kan kita jelas tadi, kemenangan melawan kejahatan. Benar. Dharma melawan adharma, ya kan? Ada beberapa rumah ibadah yang saya lihat selalu begini, Bu. Dia arak dulu Dewi ini. Dewi ini dia arak keliling, putar kampung, memberikan vibrasi. Dia balik, raksasa ada di rumahnya. Ini kan tak logik. Artinya raksasa ini menguasai rumahnya. Nah, konsep yang sebenarnya adalah ketika kita mengeluarkan Dewi Mahisasuramartini, boleh saja dewinya itu dialenggarem, kalau kita bilang kan, dihias berbentuk dia memiliki lidah, atau Trisakti Sulemnya itu mengarah ke bawah kita taruh. Nah, begitu dia keluar, dia harus bunuh dulu asura yang sudah dibuat. Mau dia dalam bentuk pohon pisang, mau dia dalam bentuk kerangka seperti boneka, dibunuh dulu, dibakar dulu. Setelah asura ini dibakar, Dewi ini ditutup dengan kain, alenggaremnya ini dibongkar. Dibongkar artinya apa? Kalau dia tadi dibuat lidahnya keluar, dihilangkan lidahnya. Kalau sulemnya ini mengarah ke bawah, dinaikkan mengarah ke atas. Artinya dia sedang tidak angkara murka lagi. Dia sudah menang. Ya kan? Logiknya kalau dia keluar dengan angkara murka, apa yang vibrasi yang dia berikan? Dia bukan berikan vibrasi, tapi dia sedang mencari di mana musuh dia.
Tetapi kalau dia sudah membunuh musuhnya ini, raksasa ini sudah dibunuh, dia keluar dengan tersenyum, dia mengelilingi kampung yang dibawa arak-arakan kereta kencana itu, memberikan vibrasi sehingga orang yang di jalan melaksanakan arcenai, mereka melaksanakan arcenai dengan keadaan Dewi dalam ketenangan damai. Namun kalau dia harus mencari-cari pulang raksasanya ada di kuilnya, orang memberikan arcenai dia kan dalam keadaan yang tidak pas, dalam keadaan angkara murka. Nah untuk itu artinya apa? Ketika raksasa itu dibakar, arca ini kan mendapatkan vibrasi baik, vibrasi buruk, vibrasi apapun. Dan ketika arca ini mengelilingin areal yang sudah ditetapkan, dia nantinya akan mendapatkan berbagai macam. Ada yang bilang cantik kali, ada yang bilang indah kali, ada yang mengagumkan dan lain-lain. Ini dibilang di Tamil itu kanedesti. Artinya apa? Arca ini balik ke kuil harus dimandikan di depan kuil. Ya kan, menghilangkan sifat-sifat omongan yang tidak baik. Ketika dia dimandikan baru dia dibawa. Kalau orang tua bilang zaman dulu pandangan buruk ya. Iya, makanya ketika dia sudah diabisegem di depan kuil, diberikan tiwartene, dikasih alo, ya kan, untuk menyambut dia. Nah setelah itu dia harus dibawa duduk di singgasananya kembali. Tetapi kalau konsep yang ada itu dia balik, ya kan, dia tetap dalam angkara murka, emosi, dia balik, raksasanya di depan kuilnya, habis itu baru dikasih alokan, ini enggak. Kenapa saya utarakan ini sebagai sebuah upacara khusus dalam Wijayadashmi? Saya mau, ayo kita mulai merubah konsep-konsep logika, ya kan, yang bisa diterima remaja-remaja kini. Semakin hari orang semakin berkembang beragama, semakin hari orang semakin berbudaya itu melihat dalam berbagai literatur, ya kan, apalagi persembahan. Benar. Tuhan mengatakan bahwasannya patram puspam palam toyam, datanglah kau ke hadapanku membawa daun, bunga, air dan buah-buahan, aku akan terima. Tuhan itu tidak pernah meminta persembahan apapun. Namun siapapun yang memberikan persembahan dengan tulus ikhlas, Tuhan itu akan terima. Ya kan? Jangan ada pihak ketiga yang mengataskan lebih dari Tuhan untuk melarang persembahan orang. Ya kan? Untuk melarang pemberian orang. Orang mau memberikan apa saja kepada Tuhannya, orang mau mempersembahkan apa saja kepada Tuhannya, kepada dewanya, ini harus diterima dengan berkat dan rahmat. Tanpa ada bilang ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Jelas konsepnya dalam kitab suci ada. Artinya mari kita beragama dan berbudaya dengan baik dan bijak. Seperti konsep Wijayadashmi ini, Bu, jadi artinya hari ke-10 itu bisa kalau kita bilang dalam satu kata adalah hari peperangan. Karena Durga, Laksmi dan Saraswati menjadi satu membunuh Asura, artinya membunuh kejahatan, membunuh egoisme, membunuh ketidakpastian dalam kehidupan ini. Begitu, Ibu. Perang dan mencapai kepada kemenangan. Iya, kebenaran melawan kejahatan, dharma melawan adharma. Ini terima kasih Pak Mada. Ini terkait dengan Nawaratri. Nah kita sama-sama tahu ya bahwa di Sumatera Utara ini kita Hindu bukan hanya Tamil, tapi ada Bali, ada Jawa, ada Karo, ada etnis-etnis yang lainnya. Nah kami ingin bertanya kepada Pak Mada, adakah perbedaan Nawaratri yang dilaksanakan oleh masyarakat Tamil dengan saudara-saudara kita yang mungkin Jawa, Karo, Bali atau yang lainnya? Silahkan. Kalau kita berbicara tadi ini tidak lupa dari yang namanya budaya dan agama ya Bu ya. Kalau kita bicara ini agama, ini adalah hari-hari besar Dewi, ya kan? Kenapa ini tidak dilaksanakan di Bali? Benar. Ya kan? Teman-teman Bali siogianya melaksanakan agama berlandaskan budaya. Sehingga hal-hal demikian mereka menggalihnya dengan perspektif budaya yang lain. Contoh, Galungan dan Kuningan. Ini merupakan perspektif budaya yang ada dalam simbol agama Hindu.
Ini juga hari kemenangan Dharma Iya, melawan Adharma. tetapi tidak dilaksanakan teman-teman Tamil kan Benar, gitu kan. benar. Walaupun ini sama-sama beragama. Iya. Ini adalah konsep kemenangan Dharma melawan Adharma. Jumlah harinya sama. Benar. Galungan menuju Kuningan itu sama 10 hari. Konsep yang ada, konsep beribadah, Ida Betara, Nunas Tirta dan lain-lain sama, ya kan? Artinya apa? Hal yang mendasar dari perbedaan etnis menggabungkan budaya dan beragama ini adalah upacara dan upakara. Oke. Saya selalu sampaikan dalam setiap sesi, tidak ada perbedaan antara Hindu, Bali, Jawa, Karo, Tamil, dan lain-lain. Kita semua sama. Kita semua yakin adanya Ida Sang Yang Widiwasa. Benar. Kita semua percaya adanya Pancasrada. Dan kitab kita sama. Dan kitab kita sama, ya kan? Artinya yang membedakan kita adalah etimologi budaya. Yang dimana etimologi budaya ini terkait upacara dan upakara. Upakara itu apa? Upakara itu sajen. Di mereka ada canang sari, di kita ada arcene. Yang isinya sama, kelapa, pisang, sirih, pinang, tetapi konsep perpaduan dan bentuknya berbeda. Ya kan? Upacara, di kita ada upacara Agnihotra, Homam, Ganapati Homam, puja dan lain-lain. Di mereka juga ada. Namun teknik melakukannya itu mungkin berbeda. Namun mantranya sama. Yang membedakan mantranya apa? Alunan, Bu. Benar. Kalau ke orang Tamil bilang ragam. Tadi anak-anak ini nyanyi, ragonya sangat cantik, sangat indah. Begitu juga orang India, pendeta Hindu itu menyanyikan lantunan doa-doa ya kan, dengan rago-rago khusus mereka. Teman-teman yang di Bali juga mereka dengan ragamnya. Kalau kita lihat Trisandia, tidak ada satu etnis pun yang tidak melakukan puja Trisandia. Artinya kalau mereka tidak melaksanakan ini, mereka bukan Hindu. Tri, kembali 3, sandia artinya sembayang. 3 waktu sembayang. Umat Hindu itu percaya akan adanya sembayang 3 waktu. Ya kan? Kapan dia? Pagi jam 6, siang jam 12, sore jam 6. Artinya madya, sandhya, kala ya kan? Nah, kenapa konsep ini dijalankan sebagai tuntutan kita beragama? Ya kan? Kita harus melaksanakan pemujaan Trisandia itu. Kalau kita pergi ke Bali, mau jam yang pas jam 12, jam 6 sore itu, di mana saja selalu dikumandangkan Trisandia itu. Bahkan pakai toak, speaker dan lain-lain, Bali TV dan lain-lain. Artinya aja tidak ada perbedaan di sana. Kita juga memulai upacara di kuil, mau mulai adik-adik bajen, adik-adik selalu kemundangkan yang namanya Trisandia. Yang membedakan apa? Lantunan. Benar. Ya kan? Intonasi. Rago mereka ditarik, rago kita seperti nyanyian yang enak didengar, rago orang Jawa juga seperti ragam yang enak. Orang-orang Karo di sana, di tanah Karo ada orang-orang Karo yang beragama Hindu, mereka juga tidak luput akan yang namanya Trisandia. Artinya Hindu ini tidak terkotak-kotak. Namun saya secara konsep menggambarkan Hindu ini luas, Hindu ini fleksibel, ya kan? Semua etnik bisa beragama dengan meneladani konsep budaya atas warisan leluhur. Itu Ibu. Terima kasih Pak Mada. Ini sangat luar biasa sekali dan boleh saya sampaikan dalam Bhagavad Gita ya, Sri Krishna berkata bahwa dan dengan cara yang bagaimanapun engkau datang kepadaku, bila itu dilakukan dengan tulus dan ikhlas, maka aku akan menerimanya. Benar, Ibu. Ini luar biasa Ini Pak luar Mada. biasa. Jadi Trisandia itu walaupun dengan logat atau rago yang beda-beda, tapi bila tulus, maka Tuhan akan menerimanya. Benar. Ini Pak Mada mengingat waktu. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin kami pertanyakan. Tapi mengingat waktu kita Pak Mada tinggal 3 menit lagi, kami persilahkan kepada Bapak untuk memberikan kesimpulan mungkin sekaligus pesan kepada pemirsa yang ada di rumah. Silakan. Baik Ibu, closing statementnya saya harus katakan bahwasannya umat Hindu di Sumatera Utara yang melaksanakan Nawarati, pertama, kami DPD Prajaniti Hindu Provinsi Sumatera Utara berkomitmen dengan beberapa tim termasuk Ibu Citra merupakan Wakil Ketua Bidang Pendidikan akan mengelilingin seluruh rumah ibadah yang melaksanakan Nawaratri dengan memberikan konsep ceramah baik itu Dharma Wacana dan Dharma Tula. Yang kedua, mari kita bisa bersama-sama mendapatkan sebuah vibrasi kolaborasi, vibrasi kekompakan yang ada dalam diri kita untuk bisa kita kumandangkan kepada generasi-generasi berikutnya bahwasannya Nawaratri ini menjadi simbol, ya kan, masyarakat modernisasi
menjadi masyarakat metropolitan. Mungkin itu Ibu, di lain kesempatan kita akan bertemu, kita akan mengunjungi rumah-rumah ibadah yang melaksanakan Nawaratri. Semoga Nawaratri 2023 ini mendapat vibrasi yang kuat sehingga kita bisa menjalankannya di Nawaratri berikutnya. Terima kasih. Terima Ibu. kasih Pak Mada Astungkara kepada Sang Yang Widiwasa. Luar biasa hari ini sudah berbagi. Semoga di lain waktu ya masih ada waktu dan kesempatan untuk dapat berbagi kembali di studio TVRI. Terima kasih Pak Mada. Pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan kami mengajak kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah, terkhusus bagi yang beragama Hindu, marilah bersama-sama kita melaksanakan Nawaratri Puja yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober tahun 2023. Dari Studio TVRI, saya Citra Dewi SE SAG beserta Bapak Madariswan SPDH MPSI CHCHT dan akan menyusul gelar dokternya, kami mengundurkan diri. Selamat sore, sampai jumpa dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.